Tambahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Youters, perkenalkan nama saya Angel. Gimana nih keadaan kalian saat-saat ini? Apakah masih sehat selalu? Semoga saja kalian semua dalam keadaan sehat dan baik selalu. Apakah kalian udah bangun? Ada yang belum bangun? Ayo dong bangun, mandi, dan siap-siap buat ibadah yud hari ini. Sebelum kita mengikuti ibadah pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan, suatu kesempatan yang baik kami bisa berkumpul pada hari ini Tuhan di rumah kami masing-masing untuk mengikuti ibadah online ya Bapa. Tuhan, biarlah Tuhan walaupun kami berada di rumah Tuhan, tetapi kami tetap fokus untuk mengikuti ibadah ini ya Bapa. Kami dapat fokus untuk mendengarkan isi hati-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan roh kudus-Mu yang Kau berikan di tempat ini Tuhan, Kau curahkan pada setiap kami ya Bapa yang berada di rumah Tuhan. Biarlah Tuhan kami dapat konsentrasi ya Bapak dan menangkap isi hati yang ingin Kau sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak. Hanya di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau akan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. One, two. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Sama-sama. Kau Tuhan yang mulia,
dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, yes. Tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau, tak mau, tak mau ku hidup luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Para papa parada, para papa parada, hey. Para papa parada, come on. Para papa parada, kesiapan hati kita teman-teman. Kita mau datang menyembah Tuhan saat ini. Karena kita tahu Tuhan adalah sumber segalanya. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Walau hari-hari ini sangatlah sulit, tapi kita percaya ada Tuhan beserta kita. Ada Tuhan yang mengasihi kita. Walau kita sulit melangkah, kita sulit menatap ke depan, kita percaya, tetap percaya. Ada Tuhan yang berjalan di depan kita. Ada Tuhan yang berjalan di sebelah kanan, kiri, bahkan di belakang kita. Bahkan Dia mau menggendong kita ketika kita sulit berjalan. Terkadang kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Terkadang kita menjauh dari Tuhan. Bahkan kita sombong untuk menghampiri Dia. Tapi hari ini mari sama-sama kita datang menyembah. Kita sujud di hadapannya. Kita merendahkan hati kita. Kita jujur di hadapannya saat ini. Bahwa kita perlu Tuhan. Bahwa kita butuh Tuhan. Mari hampiri Tuhan saat ini. Mari bawa ucapan syukurmu sama Tuhan. Mari datang sembah, angkat suaramu, angkat hatimu. Mari datang kepada Bapa. Dia sumber segalanya. Dia Bapa yang baik. Dia Bapa yang tidak meninggalkan setiap kita saat ini. Mari datang berseru. Oh karalabasi karalabaralabaralabara. Yo ralabasi aralabaralabaralabara. Kami memanggil Kau ya Aba, ya Bapa. Ini kami anak-anak-Mu. Ya Aba, ya Bapa. Kami berseru saat ini kepadamu. Oh ralabasi karalabaralabaralabara. Datang sembah Dia teman-teman. Angkat suaramu, angkat hatimu. Sembah Dia. Oh karalabaralabaralabara. Kami merindukan urapan Roh Kudus ya Tuhan. Oh ralabaralabaralabaralabara. Kami rindu dijamah oleh Engkau saat ini. Kami rindu pribadi-Mu, kasih-Mu. Ralabasi karalabaralabaralabara. Oh ralalabaralabaralabaralabara. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesatku.
Namun meskipun kau belum, ku kan tetap menyembahmu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapanku. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu. Oh, Yesus, jujur kadang aku lalai, bersandar pada kekuatan dalam kelembahanku. Sempurnalah kuasa-Mu, imanku Tuhan, imanku memegang janji-Mu. Ku tahu Kau selalu bersamaku, ku tahu Kau selalu bersamaku. Dalam setiap perkaraku, Kaulah damai tenangku, Kaulah damai tenangku. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku tahu Kau sanggup, ku tahu Kau sanggup. Aku tak pernah sendiri, selalu baik Kau di hidupku, bahkan di dalam hatiku. Ku kan bernyanyi, ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Yesus, Kau sanggup, aku tak pernah sendiri, selalu baik Kau di hidupku, bahkan di dalam hatiku. Tuhan menyembah-Mu, Yesus, Kau sanggup.
sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku takkan sanggup, ku takkan sanggup, aku tak pernah sendiri. Selalu baik kau di hidupku, akan di dalam, bahkan di dalam apiku. Ku kan menyembahmu, bahkan di dalam apiku, bahkan di dalam apiku. Ku kan menyembahmu, bahkan di dalam apiku, bahkan di dalam apiku. Ku kan menyembahmu, menyembahmu, hanya menyembah, hanya menyembah Yesus. Kami angkat suara kami, kami angkat hati kami, datang menyembah. Mari angkat tanganmu teman-teman saat ini. Dimanapun kau berada, mari angkat tanganmu sembah. Ini kami Tuhan, anak-anakmu, hamba-hambamu, para penyembah-penyembahmu. Kami datang saat ini Tuhan, kami rindu menyembah Kau ya Tuhan. Kami mau masuk lebih dalam lagi ke hadirat-Mu yang kudus, menikmati hadirat, menikmati kasih, menikmati anugerah. Bahkan kami mau menikmati pelukan-Mu ya Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan. Oh, kami datang saat ini, kami datang saat ini, datang sembah Dia teman-teman. Oh, syakaran, oh lalaba syakan, lalabana. Yes, sembah. Oh, kami takkan kekurangan yang baik, kami takkan pernah kekurangan, karena kami tahu kami punya gembala yang baik, yang menuntun kami, yang membawa kami kepada rumput yang hijau, ke air yang tenang. Oh, bahkan gadamu dan tongkatmu itu yang menuntun kami. Oh, penuhi kami Roh Kudus, penuhi kami. Oh, ini kami generasi Yeremia, ini kami yang haus dan lapar akan hadirat-Mu. Oh, ini kami Tuhan. Oh, kami mau mengikut Yesus dalam suka maupun duka. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk
mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan, selalu mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kami mau mengikut Tuhan semua hidup kami, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan, mengikut Yesus, mengikut Yesus. Angkat tanganmu, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan, selalu mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu.
Shalom anak-anak muda yang terkasih, apa kabarnya? Saya percaya pasti luar biasa, bukan? Saya percaya pun kita sudah merasakan hadirat Tuhan tadi melalui doa pujian penyembahan. Nah, saatnya kita untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kita mempersiapkan hati kita memulainya dengan berdoa. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami bisa beribadah kembali walaupun melalui online Tuhan. Tapi kami percaya Engkau hadir bersama-sama kami Tuhan. Dan sebentar kami rindu mendengarkan isi hati-Mu, kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi bibir mulut hamba-Mu ini Tuhan untuk menyampaikan Tuhan. Bukan hikmat manusia, melainkan hikmat-Nya Tuhan. Biarlah iman kami dibangun daripada pendirian akan firman-Mu Tuhan, bukan melalui hikmat manusia Bapa. Persiapkan hati kami menjadi tanah yang subur Tuhan untuk ditaburi benih firman-Mu, agar kami dapat menjadi pelaku firman-Mu dan melipat gandakan sampai 100 kali lipat. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah, hari ini tema yang akan saya bawakan adalah Roh Kudus di dalam kelemahan kita. Dalam era modern sekarang, pribadi Roh Kudus, karunia roh, bahasa roh mungkin menjadi sesuatu yang kurang populer untuk dibahas, bahkan cenderung untuk diperdebatkan. Tapi sebagai anak muda yang tertanam di gereja ini khususnya, kita semakin percaya bahwa inilah hari-hari terakhir itu di mana Roh Kudus akan dicurahkan secara besar-besaran. Sebagaimana kita tahu, ini adalah sebuah kegerakan, bukan sebuah doktrin. Ini adalah Pentakosta yang ketiga. Biarlah saya berdoa kita terus mengobarkan karya-karya Roh Kudus dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan mengenai Roh Kudus dan kelemahan kita. Teman-teman boleh siapkan catatannya, teman-teman boleh mencatat. Poin yang pertama adalah Roh Kudus yang menginsafkan. Kita boleh buka ayatnya di Yohanes 16 ayat 7 sampai 8. Teman-teman boleh buka ayatnya, saya akan bacakan dari sini. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, ada lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ayat 8, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi poin yang pertama adalah tentang Roh Kudus yang menginsafkan. Saya tahu mungkin dalam masa-masa sekarang banyak di rumah, banyak anak muda yang jatuh, yang bergumul, jatuh bangun di dalam dosa. Mungkin dosanya berbagai macam. Ada yang mungkin keterikatan obat-obatan, mungkin ada yang lemah terhadap uang, wanita, pornografi, dan sebagainya. Nah, seringkali banyak orang ingin mencoba keluar dari kelemahan-kelemahannya, ingin keluar dari dosa-dosanya. Tapi seringkali itu menjadi sesuatu yang sia-sia. Tapi saya mau berkata seperti ini. Biarlah hari ini jangan engkau mengandalkan kekuatanmu sendiri. Engkau perlu Roh Kudus. Berkaca dari pengalaman pribadi, dari pengalaman orang-orang yang lain pun, teman-teman boleh lihat kesaksian-kesaksian yang lain. Bahwa banyak orang bagaimana mereka bisa lepas daripada keterikatan-keterikatan dosa ketika mereka mengandalkan Roh Kudus, ketika mereka menerima jamahan Roh Kudus. Walaupun untuk selanjutnya memang akan ada follow up dari orang-orang yang lain yang akan membantu kita untuk melepaskan kita dari keterikatan. Tapi yang penting, yang pertama adalah jamahan Roh Kudus itu sendiri. Maka itu jangan andalkan kekuatan kita. Menginsafkan artinya seperti ini, membuat kita tidak ingin lagi, bukan menggunakan kekuatan kita sendiri, tapi kadang sampai merasa jijik, sampai merasa tidak ingin sama sekali. Biarlah saya berdoa kita mengandalkan Roh Kudus. Yang kedua adalah memberikan hikmat dan wahyu. Mari kita buka ayatnya di Efesus 1 ayat ke-17. Saya akan bacakan untuk Anda, Efesus 1 ayat 17. Dan meminta kepada Allah Tuhan Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Nah, dikatakan di sini wahyu. Wahyu berbicara kita semakin mengenal Tuhan. Dalam masa-masa seperti ini, biarlah kita bisa semakin mengenal Tuhan, pribadi Tuhan. Semakin kita mengenal pribadi Tuhan, semakin kita mengenal kehendak Tuhan. Maka itu izinkan Tuhan menyetir hidup kita. Biarlah kita jadi orang yang mau melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini, amin. Karena tempat yang teraman di dalam dunia ini adalah berada di dalam rencana Tuhan. Dan kemudian dikatakan tentang hikmat.
Hikmat itu kalau saya boleh katakan seperti ini adalah ide-ide, gagasan-gagasan yang baru yang tidak pernah timbul sebelumnya di pikiran kita, di hati, baik di telinga. Maka itu 1 Korintus katakan yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, timbul di dalam hati, semua disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia dan dinyatakan oleh Roh itu sendiri. Biarlah kita percaya hari ini, hikmat itu datangnya dari Tuhan, bukan dari buah pikiran kita sendiri. Dari mana kita bisa memperoleh hikmat? Bukan dari sekolah, bukan dari orang-orang sekitar kita. Dunia hanya bisa memberikan kita pengetahuan sebatas knowledge, tapi Tuhanlah sumber hikmat itu. Karena Amsal berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan dari hikmat. Yang terakhir adalah Roh Kudus sebagai meterai. Kita boleh buka Alkitab kita di Efesus pasal 1 ayat ke-13 sampai ke-14. Saya akan bacakan Efesus pasal 1 ayat ke-13 sampai 14. Ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Amin. Nah, meterai di ayat ini berbicara sebagai tanda kepemilikan Tuhan. Artinya kita adalah miliknya Tuhan. Artinya kita bukanlah milik diri kita sendiri lagi. Kita tidak boleh hidup sesuka hati kita, tapi kita mau diatur oleh Tuhan. Sebagai contoh tanda kepemilikan Tuhan, seperti saya memiliki handphone ini, saya akan jaga, saya akan rawat, pelihara, saya akan perbaiki, saya akan bersihkan. Nah, sama seperti itu, Tuhan, biarlah Tuhan yang menjaga kita, Tuhan yang memelihara hidup kita, karena kita adalah miliknya Tuhan. Nah, melalui 3 ayat ini, biarlah saya berdoa, Roh Kudus tetap menjadi karya yang nyata di dalam hidup kita. Dia bukanlah semata-mata bahasa roh, bukan semata-mata karunia, tapi dia adalah pribadi yang menyertai hidup kita. Maka itu, melalui 3 poin ini, izinkan saya sebelum menutup firman ini untuk berdoa bagi setiap kita, dimanapun Anda berada. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati. Bapa, terima kasih Tuhan, kami boleh mendengar setiap isi hati-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami belajar mengenai pribadi Roh Kudus itu sendiri, penghibur yang diutus oleh Engkau untuk menghibur setiap kami, untuk menolong setiap kami di dalam kelemahan kami Tuhan. Aku berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Penuhi mereka dengan Roh Kudus Tuhan. Kami tidak dapat berjalan sendiri Tuhan. Kami adalah orang yang lemah Tuhan. Kami berdoa Tuhan, melalui channel YouTube ini Tuhan, setiap anak-anak muda yang terikat di dalam dosa Tuhan, mereka yang jatuh bangun di dalam dosa, kami berdoa Tuhan, kami tahu Engkau bersedia untuk membersihkan dan mengangkat setiap kami dari lumpur dosa itu Tuhan. Bantu kami Tuhan, insafkan setiap kami ya Tuhan Yesus. Dan yang kedua Tuhan, kami tahu Engkau bersedia untuk membuat kami semakin mengenal Engkau Tuhan dengan baik Tuhan, mengenal kehendak-Mu Tuhan. Dan yang ketiga Tuhan, kami tahu kami adalah materai untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali Tuhan. Biarlah kami didapati adalah orang-orang yang setia. Biarlah Tuhan, aku berdoa Tuhan, dimanapun anak-anak-Mu berada, Engkau yang memberi kekuatan, memberi mereka kekuatan untuk menjaga kekudusan hidup mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.